Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba. Ikhwatu iman rahimakumullah, di mana saja berada, ada rasa gembira menghadapi bulan Ramadan. Tentu rasa gembira ini lahirnya dari akidah. Karena kalau menurut hawa nafsu, apa enaknya melaksanakan saum Ramadan? Kadang juga menurut akal, malah orang-orang kafir mengatakan orang Islam sengaja menyiksa diri melaksanakan saum Ramadan. Karena itulah tentu pandangan agama di sini, akidah yang kita sudah berjanji untuk melaksanakan segala perintah Allah dan kita bergembira karena melaksanakan perintah Allah. Bulan Ramadan sering diungkapkan dengan ungkapan bulan suci. Tentu hal ini ada pengaruh juga kepada jiwa umat Islam, sehingga muncul pikiran bahwa menghadapi bulan Ramadan yang suci hendaklah disiapkan dengan kesucian pula. Namun perlu saya sampaikan di sini, yang dimaksud suci di sini apakah jiwa atau dohir, batin atau dohir, atau suci istilah syar'i seperti apa? Ketika kita coba mengungkap keterangan-keterangan untuk menjawab pertanyaan, adakah ketentuan dari Allah dan Rasulnya bahwa sehari menjelang Ramadan kita harus mandi keramas, dalam arti mensucikan diri? Perlu kita ungkap ini keterangan-keterangan agar tidak salah menempatkannya. Pertama, saya sampaikan dulu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan untuk kamu dari langit ma'an air, liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kamu dengan air itu. Dalam pelaksanaan ibadah ada yang diharuskan seorang suci sebagai syarat sahnya ibadah. Seperti sholat, maka orang disyaratkan suci dari hadas. Banyak keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa tidak sah ibadah sholat jika tidak suci dari hadas.
La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Allah tidak akan menerima sholat yang tidak suci dari hadas dan tidak akan menerima sedekah dari ladang haram. Setelah kita ungkap keterangan-keterangan, ternyata yang disyaratkan suci dari hadas adalah ibadah sholat. Yaitu dengan cara berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, dan juga ada yang disebut mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sementara kaitan dengan saum, tidak ada satupun keterangan yang mensyaratkan melaksanakan saum mesti suci dari hadas. Dengan demikian, tidak ada dalil satupun sehari menjelang Ramadan harus mandi keramas, mensucikan diri dari hadas dalam melaksanakan saum Ramadan itu. Nah, dari keterangan-keterangan itu, ternyata dalam syariat Islam itu tidak disyariatkan mandi keramas sehari sebelum Ramadan. Pernah saya baca dalam buku, kalau tidak salah buku Parasit Akidah ya, bahwa adanya mandi keramas bersuci menjelang pelaksanaan puasa atau upawasa di agama Hindu itu, maka disyaratkan untuk mandi dulu keramas di Sungai Gangga atau Yamuna. Setelah itu baru melaksanakan puasa itu. Sedangkan dalam Islam tidak ada keterangan untuk itu. Dengan demikian, jika orang mandi keramas dengan niatnya supaya suci dari hadas untuk melaksanakan saum, itu tidak ada dalil, tidak ada keterangan. Yang ada keterangan mandi itu seperti satu, al-ghuslu di sini mandi syariat ya, bukan mandi biasa, yaitu ketika orang punya hadas besar, tidak sah dia salat jika belum suci dari hadas itu. Maka mensucikannya dengan mandi al-ghuslu. Kedua, jika wanita yang haid, dia tidak boleh salat. Ketika selesai haidnya dia wajib salat. Dan dia wajib mandi. Mandi syariat itu. Untuk supaya suci dari hadas besar melaksanakan sholat. Kemudian wanita yang nifas. Selesai nifas, dia wajib salat. Karena sepanjang nifas, ia tidak wajib salat. Maka dia wajib mandi untuk membersihkan dari hadas untuk melaksanakan salat. Kemudian juga ada mandi yang lainnya seperti mandi Jumat. Bagi laki-laki yang wajib Jumat, maka dia wajib mandi pada hari Jumat itu. Sebelum melaksanakan Jumat, ia wajib mandi. Kemudian ada juga mandi ketika di hari raya, maka dianjurkan untuk mandi. Dan ada lagi mandi bagi orang yang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh ya. Sebelum ihram, maka ia dianjurkan, disyariatkan untuk mandi. Nah, jadi kalau begitu kita bagi dua. Ada mandi biasa, adah itu sebagai kebutuhan saja. Manusia butuh mandi untuk menghilangkan yang kotor pada badannya, untuk menghilangkan bau keringat dari badannya, silahkan, itu ada. Tetapi ada lagi mandi syariat.
kaitan dengan pelaksanaan ibadah, dan ini diperlukan keterangan, diperlukan dalil agar pelaksanaannya sesuai dengan yang dimaksud itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, apabila kita perhatikan ayat tadi, Allah turunkan air dari langit itu, tujuan utamanya adalah untuk mensucikan manusia. Bukan sekadar bersih badan, tetapi suci secara syar'i. Kaitan dengan salat agar hamba Allah ketika ruku dan sujud dalam keadaan suci menurut syariat. Menurut ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, insya Allah Allah akan menerima salatnya jika suci dari hadas. Jadi kita pisahkan, bukan bersih secara duniawi, tetapi suci secara syar'i. Sedangkan suci secara syar'i perlu keterangan, perlu dalil. Ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin perlu saya sampaikan, saya dulu ketika masih anak-anak, ketika sehari menjelang Ramadan, orang tua saya, nenek saya dulu menyuruh untuk keramas dulu. Malah keramasnya itu pakai ada yang pakai tanah liat semacam sabunnya itu. Ada juga yang pakai jerami ya. Pohon padi itu yang dibakar, lalu debunya itu ya dipakai untuk sabun keramas itu. Ketika itu saya melakukan karena belum tahu waktu anak-anak, orang tua saya juga karena belum tahu itu. Ternyata setelah kita ngaji, kita kaji, kita dapatkan ilmu, kita dapatkan penjelasan dari ustadz-ustadz kita yang berdasarkan Quran Sunnah, ternyata tidak disyariatkan mandi sehari sebelum pelaksanaan Ramadan itu. Tapi kalau mandi biasa silahkan. Hanya jika ini diniatkannya kaitan dengan pelaksanaan saum Ramadan, tidak ada dalil. Karena pelaksanaan saum tidak disyaratkan suci dari hadas. Tidak ada keterangan satupun yang menyuruh seperti itu. Lalu ungkapan orang-orang bahwa bulan Ramadan bulan suci, hendaklah kita memasukinya dengan kesucian. Maka kalau kesucian dohir tadi secara syar'i sudah tidak disyaratkan suci dari hadas, begitu ya. Tetapi tentu kita hargai ungkapan itu, maka yang dimaksud adalah sucinya jiwa itu. Karena bulan Ramadan bulan suci, hendaklah masuk ke bulan Ramadan dengan kesucian jiwa itu. Jadi bersifat qalbiyah. Pertama, hendaklah berusaha masuk pada bulan Ramadan dengan kebersihan kesucian akidah. Jangan ada syirik sedikit pun. Jika kita kaitkan dengan mandi sebelum Ramadan yang ternyata itu adanya di agama lain, sedangkan di Islam tidak ada, berarti akidah sudah terpengaruh. Ada unsur-unsur akidah lain. Hendaklah ini kita jaga masuk pada bulan Ramadan, hendaklah suci jiwa dari unsur-unsur syirik, unsur nifak, unsur kufur, unsur fasik. Kemudian yang kedua, hendaklah kita sucikan niat kita bahwa kita akan melaksanakan saum Ramadan dengan niat yang suci. Yang dimaksud niat yang suci itu adalah tiada lain, hanya lillah. Kita akan melaksanakan ibadah saum
lillah, karena Allah, tidak karena yang lain. Dan ini harus diusahakan, kesucian niat itu, kebersihan niat, ketulusan niat itu. Mungkin saja ada orang-orang yang akan melaksanakan saum Ramadan tetapi niat lillahnya mungkin kurang. Kalau dianggap tidak ada, tidak mungkin ya. Tetapi kadang-kadang tidak tulus untuk memasukinya itu. Karena itu, hendaklah kita siapkan ketulusan, keikhlasan melaksanakan saum Ramadan itu. Saya pernah menyampaikan bahwa kita tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah orang, tetapi kadang unsur syirik merusak kesucian akidah ini kadang masuk. Yaitu ada syirkun niyah, ada syirkut ta'ah, ada syirkut dakwah, ada syirkul mahabbah. Nah, dalam syirkun niyah kita usahakan, dan kita sudah pada tahu niat kita usahakan tulus. Yang kedua ada syirkut ta'ah. Apa kaitan dengan mandi tadi? Allah tidak mensyaratkan melaksanakan saum Ramadan suci dari hadas. Kedua, Allah tidak mensyaratkan memasuki Ramadan sehari sebelumnya harus keramas. Itu tidak ada sama sekali. Ketika orang melaksanakan keramas kaitan dengan pelaksanaan saum Ramadan, dan di situ ada akidah bahwa di situ harus, dan di situ ada kaidah yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian menganggap baik bahwa mandi keramas menjelang Ramadan baik menurut pikiran dan perasaan atau kebiasaan kaitan dengan saum Ramadan ini. Padahal dari Allah dan Rasul tidak ada. Maka ini sudah termasuk syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Nah, karena itulah hendaklah dijaga. Kalau tadi ada ungkapan bulan suci, kita upayakan dalam akidah kita, niat kita jangan sampai masuk unsur-unsur syirik. Di sini adalah diantaranya yang tidak terasa ada syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Yaitu kita mengakui adanya aturan-aturan dalam urusan ibadah. Padahal dari Allah dan Rasulnya tidak ada. Artinya kita mengakui ada selain Allah yang berwenang membuat aturan ibadah. Dan kemudian dipakai dicampur adukan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk syirkut ta'ah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus apik dalam hal ini karena sangat disayangkan sekali kita masuk bulan suci dan kita ingin dalam keadaan suci, tetapi kadang-kadang kita salah, kita tidak apik sehingga yang merusak kesucian itu masuk tidak terasa. Kemudian juga hendaklah ini jadi catatan bagi kita semua bahwa kita mau melaksanakan saum Ramadan itu karena diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan taati aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Karena itu persiapannya sehari menjelang Ramadan itu bukan persiapan kebersihan dohir. Karena kebersihan dohir itu urusan adi. Kemudian suci secara syar'i kaitan dengan ibadah
yaitu wudhu dan mandi, itu adalah kaitannya dengan sholat. Sedangkan untuk saum tidak ada keterangan satupun yang menyatakan harus suci dari hadas. Ikhwata iman rahimakumullah, kaitan dengan mandi syar'i ini juga sudah ditetapkan caranya kalau mandi syar'i ya. Tapi kalau sehari sebelum Ramadan mau mandi biasa, ada biasa silakan. Tidak ada aturan syar'inya, itu terserah masing-masing. Tetapi jika syar'i, pertama untuk salat supaya suci dari hadas, caranya sudah ditetapkan. Kedua, bagi yang mau melaksanakan ibadah Jumat, kemudian ada juga anjuran mandi pada hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Lalu kaitan dengan hadas, yaitu yang junub, wanita yang selesai dari menstruasi, wanita yang selesai dari nifas. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itulah secara syar'inya. Kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan saum ini, bahwa hendaklah kita tetapkan kita melaksanakan itu karena diperintah oleh Allah sesuai aturan. Walaupun di bulan Ramadan jika dilarang saum maka tidak boleh. Contohnya wanita yang sedang menstruasi. Jadi bukan masalah saumnya melaksanakan atau tidak, tetapi di sini masalahnya adalah taatnya kepada aturan dari Allah. Contohnya seperti wanita yang menstruasi kan tidak saum karena tidak boleh. Maka bagi wanita ini nanti ada qada di bulan-bulan lain. Kedua, wanita yang nifas bisa saja sepanjang Ramadan dan dilarang untuk melaksanakan saum. Biar qada saja di hari-hari lainnya. Tetapi hendaklah dicatat bahwa wanita yang menstruasi tidak melaksanakan saum itu karena mentaati aturan. Ia dapat pahala dari mentaati aturannya. Kemudian nanti ketika qada ia dapat pahala lagi. Begitu juga wanita yang menstruasi. Tidak saumnya itu karena melaksanakan aturan. Malah jika melaksanakan jadi berdosa karena melanggar aturan. Nanti ketika qada juga dapat pahala lagi. Nah, di sini yang saya tekankan adalah bukan saumnya, tetapi taatnya kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menetapkan aturan-aturan agar bisa melaksanakan sesuai dengan aturannya. Kemudian juga jika kita perhatikan keterangan-keterangan bahwa amal soleh itu adalah amalun muwafiqun li syari'illah. Amal yang sesuai dengan syariat Allah. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Baik sehari menjelang Ramadan atau seterusnya. Jadi yang disebut amal soleh itu adalah amalun muwafiqun li syari'illah. Nah, ketika kita melaksanakan contohnya mandi keramas sehari sebelum Ramadan dengan niat untuk suci melaksanakan saum Ramadan, kaitan dengan saum Ramadan, ini tidak ada aturannya. Berarti melaksanakan amal yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Maka jelas amal itu ditolak. Sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal, yang amal itu bukan perintah kami, maka amal itu tertolak. Ini satu catatan ini. Jadi jika seorang beramal dan bukan atas perintah Allah dan Rasul, jelas amal itu tertolak. Tidak jadi amal soleh, tertolak.
Malah bukan sekedar tertolak, tetapi harus dipertanggungjawabkan kenapa mengamalkan itu. Padahal dari Allah dan Rasulnya tidak ada dengan niat ibadah. Nah inilah yang seringkali saya sampaikan, kalau mau melaksanakan ibadah, ukurannya jangan akal dan rasa atau tradisi, tetapi hendaklah ukurannya adalah keterangan dari Allah dan Rasulnya. Walaupun dianggap baik, seperti tadi kan dianggap baik. Keramas dulu supaya bersih, supaya suci menghadapi Ramadan. Tetapi hal itu tidak ada keterangannya dan tidak dicontohkan oleh Rasul. Lalu muncul ungkapan, walaupun tidak dicontohkan, tapi itu baik katanya. Nah disinilah perlu saya sampaikan bahwa ukuran baik dalam ibadah sudah Allah tetapkan dengan keterangan-keterangannya. Yang kedua, dan Allah sudah tunjuk Rasul sebagai uswatun hasanah. Beliau ini adalah sebagai uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Maka mafhumnya mudah. Ketika kita beramal, walaupun dianggap baik oleh akal dan rasa, oleh tradisi, jika bertentangan atau berbeda dengan yang diamalkan oleh Rasulullah, maka itu bukan amal yang baik menurut syariat. Jadi kita kembali, itu sudah ada. Setelah kita gali, tidak ada keterangan yang menyuruh untuk mandi keramas menjelang saum Ramadan, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hendaklah kita hati-hati. Saya tadi sampaikan, bukan sekedar tidak diterima, tapi kita harus mempertanggungjawabkan kenapa itu diamalkan. Dan kita harus beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita perhatikan. Ya, sekali lagi, jika mandi yang dimaksud adalah untuk mensucikan diri dari hadas, itu kaitannya dengan sholat. Satu dengan wudhu untuk hadas kecil. Yang kedua dengan mandi al-ghuslu, mandi syariat untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian ada mandi Jumat, mandi pada hari Id, ya itulah menurut keterangan-keterangan yang ada. Tetapi di luar itu jika ada kebiasaan manusiawi mandi, ya terserah, silahkan. Baik sehari atau pada bulan Ramadannya terserah. Tetapi jika ada akidah bahwa mandi itu mensucikan jiwa, tidak ada keterangannya. Kalau tadi secara dohir syar'i kaitan dengan hadas. Sekarang pamannya muncul kita mandi keramas sehari sebelum Ramadan supaya mensucikan jiwa kita untuk masuk pada bulan Ramadan. Tidak ada keterangan. Tidak ada sama sekali. Justru inilah yang dikhawatirkan, malah mencoreng kesucian itu. Karena itu kalau urusan dengan kolbiyah jiwa, siapkan kesucian itu, jangan ada unsur syirik, nifak, kufur, fasik, bersihkanlah. Kemudian yang kedua adalah usahakan bersihkan amalnya dari amal-amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberi kekuatan dalam menghadapi saum Ramadan, masuk pada bulan Ramadan, juga diberi kesabaran ketika melaksanakan saum dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang muncul. Mudah-mudahan kita tetap teguh di dalam keimanan, dalam melaksanakan saum sesuai dengan syariat, dan mudah-mudahan saja hasil yang diharapkan yaitu bersihnya diri dari segala unsur syirik. Selesai Ramadan kalau diibaratkan, saya itu sebagai semacam saringan gitu ya. Air yang masuk
murni, bersih, kemudian di jalan tercampuri segala kotoran, tersaring di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini terlaksana sehingga kita selesai di bulan Ramadan itu benar-benar bersih, mendapat magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, pemirsa Persis TV di mana saja berada, semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini ujian mengenai COVID masih berjalan, tetapi kita tetap akan melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumur dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.